يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Ustaz mau bertanya, apakah sholat maghrib bisa dijama Ustaz dengan sholat isya? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya pribadi mengucapkan kepada seluruh pemirsa Salam TV dan juga pendengar dan sahabat Radio Ar-Risalah, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal wa kullu amin wa antum bi khair minal a'idina wal faizin. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pertanyaan Ibu Nurbainah tadi, apakah boleh menjamak antara sholat maghrib dan isya? Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, ya, Ibnu Abbas menceritakan bahwa jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal zuhri wal asri wal maghribi wal isya fil Madinah. Dikatakan bahwa Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjamak, menggabungkan antara zuhur dan asar dan maghrib dan isya di kota Madinah. Dalam riwayat lain dikatakan min ghairi matarin wala khauf, tanpa ada hujan dan tanpa juga ada rasa takut waktu itu. Iya. Jadi artinya bahwa memang menjamak, ya, atau menggabungkan dua waktu sholat, ya, dua sholat dalam satu waktu itu dibenarkan. Imma jamak takdim atau jamak takhir namanya. Imma dia zuhur ditarik ke asar, berarti jamak takhir, diakhirkan. Kalau asarnya ditarik ke zuhur, nama jamak takdim. Iya. Atau maghrib ke isya, berarti itu adalah jamak takhir. Tapi kalau isya yang ditarik ke maghrib adalah jamak takdim. Tapi rakaatnya tidak dikurangi. Iya. Ya, rakaatnya tidak dikurangi. Kecuali dia dalam keadaan safar memang. Nah, kan memang orang musafir itu ada rukhsah, ada keringanan diberikan untuk boleh mengqashar salat. Jadi boleh mengqashar apalagi menjamak. Iya. Nah, begitu. Karena memang perkara menjamak itu lebih ringan atau lebih luas ketimbang perkara mengqashar. Nah, demikian wallahu